Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Adi selaku kepala sekolah di SD Sinarus Nikah. Iya. Terkait yang tadi malam yang telepon, saya bertujuan berkunjung ke rumah ke sekolah Kulungan ini untuk mewawancarai terkait kasus-kasus di Metika atau bujukan moral. Ini merupakan tugas tiang dari CGP untuk mewawancarai dua atau tiga kepala sekolah. Nah, Pak, saya minta bantuannya untuk memberikan jawaban-jawaban yang menurut saya sudah pengalamannya nih, di mana dalam menghadapi beberapa kasus yang termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral. Yang memiliki beberapa pertanyaan, 8 poin pertanyaan yang minta bantuan Pelungguh terkait bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Oh iya. Iya. Baik, yang langsung mulai nih. Oh iya bisa. Yang pertama nih, selama Pelungguh dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala sekolah, bagaimana Anda selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh, jadi untuk mengidentifikasi tersebut, ya pertama harus kita lihat dulu kasusnya, apakah itu kasusnya ada yang salah atau benar atau ya benar sama benar. Nah, kalau memang ada yang salah benar ya itu ya kan bisa masuk ke bujukan moral. Nah, tapi kalau kasusnya itu benar dengan benar ya mungkin itu bisa jadi adalah dilema etika. Gitu. Berarti di apa namanya, dilihat dulu Identifikasi siapa dulu ya permasalahannya gitu. berarti mana apakah ini termasuk kategori dilema etika atau termasuk Bujukan moral gitu. moral? Selanjutnya, selama ini Bapak itu bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan dalam kasus tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat dari untuk mengambil keputusan itu kita akan lihat dulu di antara masing-masing kepentingan itu mana yang lebih dominan antara manfaatnya dengan mudaratnya, ya itu harus kita pertimbangkan. Jadi kita akan memilih mana yang lebih besar manfaatnya dulu daripada mudaratnya. Jika manfaatnya lebih besar maka kita akan putuskan seperti itu. Tapi kalau masih mudaratnya lebih besar, ya kita bisa mengambil keputusan yang lain. Oh, berarti termasuk dalam yang kayak lebih ke apa namanya, yang prioritas seperti Ya, itu. kita prioritaskan yang manfaatnya lebih besar. Prioritas kasusnya, ya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Nah, jadi untuk menyelesaikan kasus, ya pertama kita lakukan adalah identifikasi masalah. Setelah masalahnya teridentifikasi, barulah kita mengumpulkan informasi. Nah, dari informasi-informasi mencari sumber dari informasi tersebut, barulah kita bisa mengambil keputusan supaya keputusan kita nanti tidak uh, menjadi masalah gitu, supaya kita bisa memberi keputusan yang terbaik untuk permasalahan tersebut. Berarti dalam mengambil keputusan ini, Pelunggu selaku kepala sekolah itu lebih ke arah mempelajari kasus itu, Nah, apakah itu informasinya akurat atau tidak seperti ya, itu. jadi kita akan cari sumber-sumber lain supaya kita bisa memberi keputusan yang tepat. Oh, berarti Bapak selaku kepala sekolah sini tidak serta-merta dalam menerima informasi langsung Ya, langsung langsung ditindak. ditelan mentah-mentah. Nah, jadi kita cari informasi lain. Bukan hanya bersumber dari satu langsung kita putuskan, tidak. Jadi kita cari informasi dari yang lain dulu, gimana cross check kebenarannya, nah, baru kita putuskan. Kemudian hal-hal apa ya hal apa saja yang selama ini Anda anggap selaku kepala sekolah yang paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi dalam mengambil keputusan itu yaitu mengumpulkan banyak informasi terlebih dulu dan tidak langsung memutuskan begitu saja seperti yang saya katakan tadi. Jadi akan
akan memilih setelah terkumpul informasi begitu kita dapat, tentu akan memilih situasi yang lebih memungkinkan untuk mengambil keputusan supaya tidak terkesan buru-buru gitu. Jadi supaya hasil keputusan yang kita berikan itu hasilnya baik begitu, tepat. Berarti Mengambil situasi tenang, kondisi yang rileks lah begitu. berarti kondisi yang tenang itu harus harus dikuasai dulu baru mengambil keputusan. Iya. Berarti tidak langsung, walaupun sudah ada informasi yang penunggu dapat, tapi kondisi penunggu dalam mengambil keputusan tidak Emosional tidak stabil, tidak stabil. begitu. Oh, berarti tidak Bisa jadi keputusan yang kita berikan salah. ya, siap. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Nah, jadi dalam mengambil keputusan ya tentunya dalam memberikan keputusan namanya dua permasalahan kan tidak mungkin bisa mengakomodir keduanya, ya pasti mengambil salah satu. Jadi tidak mungkin bisa memuaskan keduanya. Jadi kita terutama itu jika berkaitan dengan teman guru, permasalahan itu yang namanya kita di sekolah ini banyak teman tentu tidak bisa memberikan kepuasan terhadap semua kepentingan guru atau personil di sekolah tersebut. Nah tentunya kita akan memberikan kepada kepentingan yang lebih luas sesuai dengan kepentingan yang lebih luas. Berarti di sini dalam mengambil suatu keputusan tidak bisa kita keputusan itu memuaskan untuk dua pihak. Iya. Otomatis Ada salah satu yang dikorbankan. Gitu. Tapi kita ambil yang lebih banyak. Yang lebih banyak manfaatnya bagi ya. orang banyak, bukan ke pribadi orang itu. Iya. Bagi orang banyak. Kemudian, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu atau langkah-langkah dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Anda itu langsung menyelesaikan masalah itu, atau Anda membutuhkan beberapa waktu atau menyusun konsep-konsep dalam menyelesaikan masalah itu? Nah, jadi untuk memutuskan masalah tersebut ya tergantung kasusnya. Kalau memang itu kasus biasa, ya biasa-biasa saja, tidak membutuhkan pemikiran yang terlalu mendalam, ya bisa saja diselesaikan langsung. Tapi kalau kasusnya kompleks, ya mungkin membutuhkan waktu untuk menganalisa, untuk mencari informasi atau bertukar pikiran dengan teman untuk mengambil keputusan. Tapi kalau keputusannya masalah yang biasa-biasa mungkin bisa diputuskan langsung. Nanti dia punya level tertentu, iya. level yang mudah dan level yang sulit. Kalau level mudah bisa perlu langsung putuskan saat itu. Kalau level sulit berarti butuh mempelajari kasusnya. Kalau kasus-kasus yang kompleks. Karena berikutnya, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi selama ini pengalaman ya alhamdulillah, kalau kasus-kasus itu merupakan kasus yang berulang, artinya beberapa kasus sering terjadi memang yang kadang sekarang terjadi, besok sebulan 2 bulan terjadi, saya rasa tidak terlalu harus dipikirkan karena mengambil dari pengalaman sebelumnya. Kalau memang keputusan itu bisa diambil dari pengalaman sebelumnya, yaitu sebagai patokan atau sebagai acuan kita dalam mengambil keputusan. Kalau itu memang kasus berulang. Nah, tapi kalau memang itu kasus yang satu-satunya, nah itu perlu pemikiran yang lebih mendalam atau lebih kompleks dan perlu berkoordinasi untuk memberikan keputusan yang tepat. Berarti pelunggunya sudah ada pengalaman tertentu terkait masalah itu, bisa diambil penyelesaian masalah sesuai dengan pengalaman yang pernah dilakukan. Kalau itu memang kasusnya berulang. Berarti kalau masih kasusnya baru dihadapi, berarti itu butuh informasi yang lebih banyak, kemudian menganalisa lagi. Oh iya.
Oke, pertanyaan terakhir, Pak Kepala. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, eh, pengalaman Anda atau dalam menyelesaikan masalah itu pasti ada pembelajaran yang didapatkan. Nah, pembelajaran apa yang Anda dapatkan atau dipetik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan itu? Khususnya pada kasus dilema etika ini. Nah, jadi yang bisa kita ambil pelajaran dari dilema etika ini adalah, jadi dalam memberikan keputusan itu kita tidak bisa memberikan kepuasan terhadap keduanya. Jadi pasti ada salah satu yang dikorbankan, gitu. Baik itu dari segi perasaan maupun dalam psikologis gitu. Nah, jadi yang kedua, kita harus bisa memberikan keputusan demi kepentingan kita bersama. Keputusan kita harus mengacu kepada kepentingan bersama dan untuk kemajuan lembaga. Berarti yang diprioritaskan ini adalah ada kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok kecil untuk kebaikan bersama dalam lembaga pendidikan. Terutama sebagai kita yang di sekolah. Berarti selama ini mungkin pengalaman Pelungu ini sangat banyak sekali dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Kebetulan juga Pelungunya pernah mengikuti kegiatan guru penggerak, makanya yang coba untuk mewawancarai, karena ini juga arahan dari fasilitator saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 ini. Terima kasih atas waktunya hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin dari jawaban Bapak itu bisa saya ambil dan pelajari ke depannya, sehingga itu semua menjadi manfaat dan menambah kompetensi saya sebagai calon guru penggerak, dan bisa saya aplikasikan di sekolah saya nanti. Kita belajar bersama. Terima kasih. Sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak mengganggu nih. Yang dari CGP BGP NPB yang merupakan peserta CGP ini angkatan 11 Kabupaten Lombok Tengah yang berkunjung ke rumah Pelunggu ini terkait tugas demonstrasi kontekstualitas untuk mewawancarai Pelunggu sebagai kepala sekolah di sekolah anak Bengan ini. Nah, yang mau saya tanya ada beberapa pertanyaan, 8 poin pertanyaan ini. Yang langsung ya. Selama Bapak menjabat jadi kepala sekolah di sini, apakah ada kasus-kasus dilema etika atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang belum hadapi? Bagaimana cara mengidentifikasinya? Jadi mungkin setiap institusi punya masalahnya masing-masing, gitu kan. Jadi dalam hal ini tentu di sini saya menilai atau meneliti apakah dalam kasus itu di dalamnya ada yang benar, ada yang salah, atau benar semua, atau malah salah semua. Jika semuanya salah, maka itu adalah dilema etika. Kemudian jika salah satunya yang salah, maka itu adalah rujukan moral. Itu rujukan moral. Baik, dari masalah yang Pelunggu hadapi tadi, bagaimana Bapak itu selaku kepala sekolah menjalankan untuk mengambil keputusan di sekolah Anda? Terutama kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, apakah ada sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, sama-sama benar. Ya, jadi kalau dalam hal ini tentu saya mempertimbangkan maslahat yang lebih banyak, dan itu yang dikedepankan, gitu kan. Artinya bukan karena siapa yang berkepentingan di dalamnya, tetapi tentu akan mengutamakan maslahat yang lebih banyak. Itu yang paling diutamakan kalau dalam hal kasus-kasus seperti ini. Kemudian dari yang Bapak sampaikan tadi, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Kalau dalam perjalanan selama ini tentu kita tidak langsung menjudge kasus-kasus tersebut. Tentu saya mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Artinya sebisa mungkin kita tidak termakan informasi dari satu sisi saja atau yang sifatnya parsial.
Kalau saya sih nanti tentu akan melakukannya pengambilan keputusan itu ya itu dengan cara yang tepat, dengan melihat sisi dari berbagai sisi. Berikutnya, pertanyaan yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ITK itu? Artinya yang namanya dilema etika kan pasti di sini ada perasaan enak tidak enak dalam memutuskan sesuatu. Perasaan tidak enak terutama jika berkaitan antara personil, misalnya personil guru dengan kepentingan sekolah yang lebih luas. Artinya di sini kita tentu akan mengutamakan yang sifatnya kepentingan sekolah, itu yang kita utamakan. Itu yang paling domain kita pentingkan, artinya kepentingan sekolah itu yang kita utamakan dalam mengambil keputusan. Oke. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dari masalah-masalah atau kasus dilema etika yang Bapak alami selama ini? Itu dilema, artinya kita dilema mengambil keputusan itu kita akan melihat dua sisi mana kira-kira gitu, itu dengan tidak merugikan kedua belah pihak gitu kan. Kita akan utamakan kepentingan gurunya atau kepentingan sekolah, tentu kita mempertimbangkan unsur-unsurnya gitu kan. Tidak serta-merta kita juga mengutamakan kepentingan sekolah yang lebih utama, tetapi lebih melihat kedua sisinya, kedua belah sisi mana yang kita akan utamakan dalam mengambil keputusan. Yang paling utama ya. Ya. Oke. Berikutnya terkait pertanyaan yang kedua, itu apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau untuk menyelesaikan itu atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau yang ini sih sebenarnya tergantung dari permasalahan atau kasusnya gitu kan. Kalau memang kita perlu pemikiran yang mendalam, tentu kita butuh waktu dan tempat yang khusus gitu kan. Artinya ini untuk mempermudah supaya efeknya itu tidak terlalu besar. Maka kalau memang dia harus diputuskan saat itu dengan dampak yang tidak terlalu besar, maka pada saat itu langsung diputuskan. Tetapi jika akan memiliki dampak yang besar, tentu kita membutuhkan waktu dan pertimbangan yang lebih matang lagi. Dalam menyelesaikan masalah ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam pengambilan dilema etika? Ya, tentu dalam hal ini yang pertama adalah pengalaman kita dari sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah beberapa kasus ya, yang terjadi seperti bentuk pengulangan pada kasus sebelumnya, sehingga saya tinggal membuka memori saja terkait kasus yang dulu itu yang menjadi pengalaman kita dalam mengambil keputusan. Jadi kita berkaca atau bercermin dari kasus-kasus sebelumnya dalam mengambil keputusan. Tapi pada saat menyelesaikan masalah ini Bapak punya pengalaman dahulu yang menurut Bapak itu hampir sama kasusnya seperti itu. Berarti Bapak melihat hasil penyelesaian masalah yang Bapak ambil kemarin bisa diterapkan di kasus yang baru Betul. gitu. Jadi seperti itu kita proses. Lalu yang terakhir mungkin itu Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat lu petik mungkin dari pengalaman Anda mengambil keputusan dalam dilema etika? Banyak sekali gitu ya. Yang pertama sebenarnya kita tidak akan bisa mewakili semua pihak dalam mengambil keputusan. Itu yang saya paham. Mau sebijak apapun kita mengambil keputusan, tentu tidak semua akan puas gitu dengan keputusan. Jadi artinya pasti ada yang kecewa, ada yang menerima gitu. Itu adalah memang dua sisi yang biasa dalam hal-hal pemecahan masalah dalam kasus.
Kemudian yang kedua, itu kita sebagai pimpinan kan harus berani memutuskan. Artinya dengan segala konsekuensi. Itu artinya keputusan yang diambil itu adalah kita berpikir ada kebaikan untuk semua institusi atau satuan pendidikan. Ini seperti itu kalau saya. Oh, berarti memang dalam menurut Lunggun ini dalam mengambil sebuah keputusan tidak mungkin dalam hasil dari keputusan itu akan menguntungkan dua pihak ya. Artinya tentu Ada yang dirugikan. yang menerima kita itu memang ada yang dalam kita mengambil keputusan. Apalagi kita yang seperti itu. Memang jadi pemimpin ini ke bisa dikatakan penuh dengan tanggung jawab dan dilema etika dalam Betul. setiap keputusan. Betul sekali. Mungkin itu saja dari yang terima kasih atas informasi Sama-sama. yang masuk kan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Sukomarat ya. Oke. Gimana Pak Faizin? Jadi seperti yang telepon tadi yang meminta tolong itu. Saya ada tugas CGP untuk mewawancarai penunggu selaku kepala sekolah bagaimana dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral. Yang memiliki beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke penunggu terkait dengan masalah dilema etikanya kan. Kita langsung ke arah ini. Siap. Yang mendengar bagaimana jawaban penunggu. Selama ini penunggu selalu sebagai kepala sekolah bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah penunggu ini. Oke. Baik. Terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah. Kalau memang di dalamnya ada yang benar, ada yang salah, atau benar semua, atau masalah semua, jadi itu saya identifikasi. Jika benar semuanya, maka saya yakin itu adalah dilema etika. Namun apabila di dalamnya ada sesuatu yang salah, itu bisa kita jadikan sebagai rujukan moral. Nanti penunggunya perlu mempelajari dulu apakah itu termasuk dalam masalah yang dilema etika atau termasuk dalam rujukan moral seperti itu. Ya sudah pasti. Selama ini bagaimana kita menjalankan pengambilan keputusan di sekolah. Jadi saya mempertimbangkan mana yang memiliki kemaslahatan yang lebih banyak, bukan karena siapa yang berkepentingan di dalamnya. Ya, jadi hal-hal yang memiliki kemaslahatan lebih banyak akan diutamakan. Jadi di dalam menyelesaikan dilema etika itu sendiri, kita harus mempertimbangkan baik buruknya terhadap efek dari keputusan yang kita ambil tersebut. Apabila lebih banyak baiknya, tentunya kita akan mengambil keputusan yang lebih mengarahkan hal tersebut. Oh, berarti penunggunya itu memprioritaskan mana yang lebih lebih baik dan berdampak pada kemaslahatan orang yang lebih banyak. Seperti itu kira-kira. Jadi kemaslahatan yang lebih banyak ketimbang mementingkan pribadi. Kemudian yang pertanyaan yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur dalam menghadapi masalah itu ada. Bagaimana sih Anda selaku kepala sekolah melakukan langkah-langkah itu selama ini? Ya tentunya yang pertama kita gali informasi dulu. Kemudian sebisa mungkin kita tidak termakan oleh isu-isu atau informasi yang sifatnya negatif. Misalnya, karena kalau saya melakukan itu nanti keputusan yang saya ambil kemungkinan besarnya akan tidak tepat kalau kita terpengaruh oleh isu-isu negatif itu sendiri. Ya. Berarti tidak semata-mata penunggu langsung terima gitu Iya, kira-kira seperti itu. Perlu digali lagi apakah ini benar-benar masalah dilema tidak berdasarkan informasi secara sepihak. Ya, jadi tidak mengambil keputusan seperti itu. Kita gali informasi mana yang kira-kira benar dulu, kejelasan informasi tentang permasalahan tersebut. Aktualisasinya. Iya, aktualisasinya. Yang lanjut ke pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
di dalam mengambil keputusan dilema etika ini, yang pertama kali itu kita selaku seorang yang pengambil keputusan itu harus tenang, sehingga nanti sebijaksana mungkin kita mengambil informasi pengambilan keputusan, kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dari informasi-informasi yang valid tentunya, bukan karena ada dorongan-dorongan tertentu yang bersifat negatif. Oh, berarti dalam mengambil keputusan yang belum nggak PMT berarti harus perasaan harus tenang, pikiran harus tenang sebelum memutuskan. Kita harus tenang dulu, jangan terburu-buru, kemudian gali informasi sevalid mungkin seperti yang saya katakan tadi, barulah keputusan bisa diambil, sehingga dengan mempertimbangkan juga apabila keputusan itu nantinya akan lebih memihak kepada lebih banyak orang begitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Tentunya kan pelunggu punya tantangan dalam mengambil keputusan. Contoh-contoh dalam dilema etika yang pernah pelunggu hadapi itu bagaimana tantangannya menurut? Ya, tantangan pengambilan keputusan di dalam dilema etika ini ya seperti namanya. Memang pengambilan keputusan yang dilema ini adalah perasaan tidak enak itu pasti ada. Akan tetapi sebagai seorang pemimpin tentunya, misalnya dalam hal pengambilan keputusan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di guru, kita harus mengambil keputusan walaupun rasa tidak enak itu pasti ada. Namun seperti prinsip pengambilan keputusan yang saya sebutkan tadi, itu harus lebih mengutamakan kepentingan orang banyak dan berdasarkan informasi-informasi yang valid. Jadi seperti saya bisa dikatakan masyarakat melawan perorangan atau personil, ya tentunya kita harus mengambil keputusan sesuai dengan keinginan masyarakat, bukan karena keinginan personil atau perorangan tertentu. Walaupun memang rasa tidak enak terhadap personil itu pasti ada gitu. Karena para sebagai seorang kepala sekolah itu mau nggak mau harus memutuskan. Iya, keputusan itu harus diambil. Jadi jika tidak diteruskan akan mesti ada korban memang. Walaupun kita hanya meminimalisir perasaan korban itu saja. Berarti dia adalah kedua belah pihak dan keputusan apa itu otomatis nanti yang pihak satu yang tidak dipihak misalkan tidak puas berarti ada dampak negatifnya. Oke. Dan lanjut ke pertanyaan ke-6, apakah Anda memiliki jadwal atau tatkala Bapak dalam menyelesaikan masalah tersebut atau kasus dilema etika, apakah Anda langsung menyelesaikan diri atau adakah langkah-langkah penyelesaian yang Bapak susun sebelum mengambil keputusan itu? Ya, jadi kalau yang ini opsional ya perlu ya. Artinya ketika permasalahan itu bersifat mendesak dan memang bisa diputuskan hari itu, kenapa tidak? Kita putuskan saja begitu. Namun ada beberapa kasus juga yang terjadi bahwa keputusan itu harus diambil dalam jangka waktu misalnya 3 atau 4 hari. Ada, tergantung tingkat kedalaman kasusnya. Jadi mungkin perlu kita terkait dengan kasus-kasus yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk penyelesaian ini, kita kan perlu mengkaji dulu seperti yang saya katakan tadi. Kita mengkaji dulu tingkat informasi-informasi validnya, baru kita bisa memutuskan. Jadi tidak bisa semerta-merta. Berbeda dengan kasus-kasus tertentu yang memang mendesak dan memang bisa diputuskan juga, ya kenapa tidak? Begitu harus kita putuskan hari itu. Jadi tergantung jenis atau level masalahnya. Ya, tergantung jenis dan level masalahnya, benar sekali. Tapi sekarang yang berikutnya saya mau tanyakan lagi, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Anda dalam memberikan bantuan terhadap penyelesaian masalah yang perlu atasi ini? Faktor-faktor dalam penyelesaian masalah ya tentunya yang pertama bagaimana pengalaman kita dalam menyelesaikan masalah, baik itu berawal dari mungkin permasalahan personel dan sebagainya maupun dalam berorganisasi. Bisa dikatakan seperti jam terbang kita bagaimana di dalam menyelesaikan suatu masalah gitu. Jadi terkadang ada juga faktor eksternal yang mungkin dari pengalaman-pengalaman orang lain kita bisa menelaah sendiri bagaimana efeknya ketika permasalahan itu diambil, ketika keputusannya seperti ini bagaimana efeknya begitu. Jadi hal-hal seperti itulah, tapi dalam tanda kutip ini juga bisa dikatakan sebagai suatu pengalaman saja
tergantung pengalaman. Pengalaman. Ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak Anto. Dari semua hal yang telah disampaikan, ada ada pengalaman pembelajaran yang baik yang bisa Anda dapat itu seperti apa sih dalam menyelesaikan kasus-kasus yang pernah Anda alami? Apa dampak positif bagi Anda? Yang pertama, memang kalau dibilang di dalam menyelesaikan suatu masalah dilema etika ini, Pak Guru, saya rasa hampir dikatakan secara pribadi atau secara personal ini boleh kalau bisa saya katakan itu hampir tidak ada enaknya, karena ini bagaimanapun juga permasalahan dilema etika mesti ada orang yang dirugikan, itu masalahnya. Walaupun mungkin sifatnya personal atau dan sebagainya, kita selaku pemegang kebijakan itu mesti mendapatkan rasa tidak enak itu. Jadi kalau bisa janganlah ada yang namanya permasalahan dilema etika ini. Karena ya, Susah sekali menyelesaikannya. Karena membingungkan Iya. dan juga butuh pertimbangan Ya, maupun pertimbangan mental dan sebagainya. Jadi seperti itu Pak Guru. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak Anto ya. Terkait kegiatan wawancara pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih telah memberikan penjelasan yang sangat luas, dan semoga masalah-masalah yang akan timbul tidak akan terjadi lagi. Amin, mudah-mudahan. Yang terima kasih. Oke, sama-sama, hati-hati. Assalamualaikum. Semoga sukses. Amin.